Dan ini adalah yang saya bolak-balik juga mengatakan pada waktu menjelaskan mengenai terjadinya kejahatan. Ya. Jadi kenapa sih Tuhan mengizinkan atau yang lebih tepat menetapkan adanya dosa? Apakah itu suatu kesalahan? Apa itu suatu perhitungan yang keliru? Apakah itu suatu kecelakaan di luar rencana Allah? Apakah itu di luar pengetahuan Allah? Ya, kita sudah bahas semuanya kan? Sebetulnya tidak. Semua ada dalam rencana Allah. Tapi rencana Allah itu ada fokusnya. Dari semua kejadian yang ditetapkan Allah itu ada fokusnya. Dan fokusnya apa? Fokusnya adalah ya Natal. Fokusnya adalah bukan hanya Natal saja, tapi maksudnya adalah kedatangan Kristus. Itu fokus dari, boleh dikatakan, seluruh sejarah kerajaan Allah di bumi ini terfokus kepada satu karya, yaitu kedatangan Kristus. Nah, kalau kita tidak paham ini, kita juga tidak paham kenapa Tuhan, tanda petik, membiarkan kejahatan itu terjadi, membiarkan dosa terjadi masuk ke dunia. Karena pada waktu mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan semua dalam keadaan baik. Manusia yang diciptakan juga dalam keadaan baik. Binatang-binatang juga baik, tumbuh-tumbuhan juga baik. Ya. Cuma pernah saya katakan kan ada satu yang kurang baik, yaitu apa? Manusia Adam sendirian saja, itu yang kurang baik. Tapi juga ada suatu gambaran bayang-bayang tidak baik dalam ciptaan Allah. Ya, kalau kita mau agak peka melihat ya di dalam, selain tadi manusia seorang diri itu kurang baik, tapi ada satu hal lagi kalau saudara juga peka. Ada bayang-bayang yang tidak baik dalam ciptaan Allah. Kira-kira apa itu bayang-bayang yang tidak baik yang sudah menjadi ya ini mungkin gambaran atau simbol yang tidak baik itu bisa terjadi. Selain yang saya sudah jelaskan mengenai apa itu pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu ada hukum yang sudah dinyatakan, boleh makan semua buah-buahan, tapi ini yang buah terlarang tidak boleh dimakan, ya. Lalu kedatangan si ular. Tapi yang saya maksud bukan itu. Ada dalam ciptaan Tuhan ini, dari hari pertama sampai hari ke-6 itu ada bayang-bayang yang tidak baik. Yang tertulis dari hari pertama sampai hari ke-6. Kira-kira apa itu? Mic, kalau ada yang mau bicara, mic-nya di-unmute. Tidak ada ya. Jadi coba siapa yang mau coba bicara? Pak Andi, selamat malam Pak Andi. Malam Pak Theodor. Ya Pak, tolong dikoreksi kalau jawaban saya salah Pak. Ya. Saya kira silakan. jawabannya itu Pak, kegelapan Pak. Oh yes, 100 ya. Pak Theodor.
Ya, itu muncul di Kejadian dan muncul lagi di Yohanes, Pak, ya. Yes. Ya, itu adanya kegelapan. Terang dipisahkan dan dari kegelapan. Jadi ada gelap, ada terang. Nah, itu sudah merupakan bayang-bayang yang tidak baik. Gitu. Cuma memang belum sampai benar-benar nyata ya. Nyatanya ya waktu Adam dan Hawa memberontak dari perintah Allah. Oke, hari ini saya janjikan sesuai dengan yang saya sudah beritakan ya, hanya tanya jawab dan diskusi saja. Jadi saya tidak pakai pendahuluan seperti biasanya. Saya sudah 7 session memberikan semuanya ini. Sekarang tanya jawab, nanti rencana saya mungkin minggu depan ini libur mungkin ya, karena kantor libur dan semua peraturan GRI juga kantornya libur semua, jadi mungkin minggu depan ini tidak ada siaran ya. Maksudnya tidak ada siaran live, siarannya rekaman. Yang ada adalah rekaman-rekaman. Ya, sekali-sekali perlu libur lah ya. Ya, nanti kita bisa mulai Januari tahun depan dengan membahas satanologi sesi ke-9. Dan itu baru nanti mulai mengorek-ngorek masalah setannya. Yang selama ini kan yang kita bahas kan masalah presupposisinya, ya, epistemologinya, lalu biblical logiknya, itu yang kita bahas ya. Oke, kalau ada yang mau tanya, diskusi, atau mau sharing, silakan. Saya beri kesempatan kepada Anda. Ya, biasanya saya yang banyak bicara, mungkin sekarang silakan Anda yang bicara. Dan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada diskusi yang lalu. Kalau memang belum ada yang bertanya, saya mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada diskusi yang lalu. Oke? Saya bacakan dulu pertanyaannya dari Pak Chen Ming. Kalau nggak salah Pak Chen Ming ini yang di Solo ya. Pak Andi mau tanya, kenapa orang-orang dunia terlihatnya seperti lebih diberkati dari orang-orang pilihannya? Ini ya pertanyaan agak menyimpang ya. Kenapa kok orang dunia sepertinya diberkati, lebih diberkati dari orang-orang pilihannya? Jawabannya adalah Pak Chen Ming coba baca Mazmur 73. Ya, Mazmur 73. Coba dibaca secara lengkap ya Mazmur 73. Nah, itu nanti kita bisa lihat bagaimana pengamatan terhadap orang-orang dunia yang kelihatannya lebih diberkati dari orang-orang pilihan. Oke, selanjutnya dari Arsil Erlinoki. Pak Andi, saya mau tanya, bagaimana kita bisa memahami kekudusan Allah dengan kejahatan yang menjadi alat negatif tadi? Orang akan berpikiran negatif mengenai hal ini. Nah, saya kasih ilustrasi aja ya supaya lebih jelas. Biasanya dengan ilustrasi itu orang lebih memahami. Contoh, misalnya saya mengajar di satu kelas dan orang-orang di kelas ini adalah orang-orang jenius, super jenius, ya orang di kelas yang saya ajar itu.
Tapi ternyata di kelas itu, ini cuma perumpamaan ya, perumpamaan. Tapi di kelas itu seluruhnya adalah super jenius. Seluruh kelas itu. Tidak ada yang tidak jenius. Semuanya jenius dan super jenius. Ya, pokoknya semuanya sama rata. Jeniusnya itu sama rata. Nah, saudara kalau melihat satu kelas yang semuanya jenius dan termasuk Anda juga di situ yang sama-sama jenius, kira-kira jenius itu istimewa enggak itu di kelas itu? Ya bisa tahu kan, kalau seluruhnya jenius semua, kira-kira ada istimewanya di kelas itu? Ya enggak ada, wong podo wae. Podo jenius berarti kalau saya pun memberi soal kepada mereka itu nilainya ya nilai rata-rata. Kalau dibuat nisbi, ya saya teringat dulu waktu saya masih kuliah di Satya Wacana itu ada nilai nisbi namanya. Nilai nisbi itu tergantung dari rata-rata kelas. Jadi seandainya seluruh kelas itu nilainya 100, maka nilai 100 itu adalah C. C, cukup. Karena apa? Itu nilai rata-rata 100 itu. Ya. Kecuali kalau ada yang dapat 20, ada yang dapat 50, ada yang 70. Nah, 100 itu baru A. Tapi kalau semua 100, ya C semua. Nah, ini sekedar ilustrasi untuk merupakan suatu gambaran bagaimana Allah mendidik saudara dan saya memahami yang namanya kasih karunia Allah. Kalau semua diborong dapat kasih karunia Allah, mungkin kita anggap kasih karunia Allah itu biasa-biasa aja. Itu yang saya pernah juga katakan, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa itu tidak akan pernah memahami ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu tidak akan dimengerti dan tidak akan dipahami kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Dan tidak ada orang yang jatuh dalam dosa. Maka apa itu binasa? Tidak ada binasa. Ya, barang siapa yang percaya padanya tidak binasa. Apa itu tidak binasa? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, kasih Allah ya aku sudah rasakan sejak aku diciptakan. Aku bisa di taman ini senang-senang, makan buah gratis, ya, main-main dengan binatang, ya itulah kasih Allah. Tapi tidak akan dipahami kasih Allah yang berkorban, mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya. Sampai korban itu begitu mahal, disebut darah yang mahal. Itu tidak akan dimengerti dan tidak akan dipahami kalau manusia tidak pernah jatuh dalam dosa. Ada ayat-ayat tertentu memang yang menggambarkan rahasia-rahasia seperti ini dan itu memang sangat dalam artinya ya. Nanti
Ada waktu saya akan jelaskan ayat-ayat itu. Berikutnya, dari Uke Teja. Wah, ini kemungkinan Uke ini teman saya ya, teman lama saya ini. Dulu di Satya Wacana. Di kitab Kejadian, kalau benar ya, kalau salah ya mohon maaf. Di kitab Kejadian tertulis setelah Tuhan selesai penciptaan, Tuhan berkata bahwa semua sempurna. Bagaimana hubungannya? Pak Andi nanti saya, oh ya sorry. Ya, bagaimana hubungannya? Ya, hubungannya ini bahwa semua yang sempurna, kata sempurna itu tidak berarti sempurna, tidak ada sempurnanya itu sempurna sama seperti Allah, tidak. Ya, saya ulangi ya. Bahwa semua diciptakan dengan baik, mungkin lebih tepat kata baik ya. Oke, mau disebut itu sempurna, oke. Tapi sempurnanya ciptaan Allah tidak pernah setara dengan sempurnanya Allah. Nah, ini untuk Ibu Uke ini ya. Tidak pernah setara dengan sempurnanya Allah. Kalau sempurnanya Allah itu betul-betul sempurna 100%. Tapi kalau sempurnanya manusia itu sempurna yang tidak 100%. Saya berani buktikan bahwa sempurnanya tidak 100%. Buktinya bahwa Adam dan Hawa bisa tertipu oleh si ular. Dengan Adam dan Hawa tertipu oleh si ular kan menunjukkan, iya berarti kan tidak sempurna kan. Kalau sempurna mana bisa tertipu oleh ular. Ya nggak bisa. Pinternya aja kalah pinter dengan si ular. Si ular lebih pinter dari Adam dan Hawa. Jadi kata sempurna di situ adalah mungkin lebih tepat tadi saya bilang semuanya dalam keadaan baik. Tapi baik itu bukan berarti tidak ada baik itu berarti sempurna semuanya sudah mentok 100%. Enggak. Ada hal-hal yang Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden juga banyak yang dia belum tahu. Terutama mengenai dosa. Dia nggak tahu itu. Dosa bagaimana, belum pernah mengalami. Ya, jadi tetap terbatas. Adam dan Hawa itu diciptakan dengan keadaan baik, tapi tetap terbatas. Bukan tidak ada kemungkinan untuk punya kelemahan dan kekurangan. Ada keterbatasannya, itu ada keterbatasan. Yaitu tadi saya bilang dia belum tahu semuanya dengan sempurna. Dia baru tahu sebagian. Kebenaran yang diketahui oleh Adam dan Hawa adalah kebenaran sebagian. Saya nggak tahu sebagiannya itu berapa persen. Ya, dan apa yang saudara dan saya sekarang ketahui itu juga sebagian, tapi progres, ada progresnya. Apa yang Adam dan Hawa dulu tidak tahu, sekarang kita tahu. Saya percaya pemahaman Adam dan Hawa waktu zaman itu dan pengenalan akan Allah Tritunggal itu bagaimana, itu tentunya nggak segamblang seperti yang sekarang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya tentang Allah Tritunggal. Jadi ada progres, ada bertahap. Dan rencana Allah itu memang bertahap. Jadi Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden itu tahap awal. Dan ada tahap berikutnya yang Tuhan rencanakan. Nah, itulah penjelasan saya untuk Ibu Oka. Oke, saya sudah menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab yang lalu. Sekarang kalau ada saudara yang langsung mau tanya, silakan. Saya beri kesempatan. Ada?
Atau masih mau Pak Andi, menonton saya singkat aja, dulu? Pak. Oh ya, silakan Pak Theodor. Ya, Pak. Saya ini, Pak, coba mewakili suara kampus ini, Pak. Suara dari universitas. Oh Saya ya, juga baik. pernah berkuliah seperti Bapak. Ya. Ya, Kan begini, Pak. Selama ini kan orang tahu kriminologi itu masuk ke dalam koridor hukum ya. ya. Ya, padahal setiap bidang itu punya muatan kriminalitas, Pak. Ini tolong dijelaskan dulu ini, Pak, secara tuntas. Apakah sebenarnya yang bermasalah itu kriminologi aja atau sudah melebar, meluas kemana-mana gitu, Pak? Mungkin saya itu dulu deh, Pak. Makasih, Pak, ya. Ya, kalau kita bilang itu sih, dosa itu sudah menjalar ke dalam semua aspek kehidupan. Jadi bukan hanya kriminologi, kriminalitas saja dosa itu menyangkut hal seperti itu, tapi semua aspek kehidupan manusia sudah ternoda oleh dosa. Nah, itu di kitab Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12 ya. Roma 3 ayat 10 sampai 12, lalu Roma 3 ayat 23, itu semua menggambarkan manusia yang sudah rusak. Ya, dan di dalam pengakuan di dalam prinsip 5 point of Calvinism ya, itu menggambarkan bahwa manusia itu rusaknya itu disebut rusak total. Waduh, itu sudah luar biasa sekali ya. Total depravity itu bahasa Inggrisnya. Total depravity, rusak total. Jadi rusaknya itu ya meliputi seluruh aspek itu. Meskipun nggak sampai rusaknya itu sampai nilainya 0, enggak. Maksud saya, Alkitab memaparkan bahwa serusak-rusaknya manusia masih ada sisa-sisa gambar dan rupa Allah. Tapi sudah rusak. Gambar dan rupa Allah itu sudah bercacat seperti piring kalau pecah, ya jatuh, pecah, lalu piring itu mau dilem kembali, ya memang bisa dilem kembali, tapi sudah bercacat, sudah ternoda. Nah, itulah manusia. Dan nodanya itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi dalam segala bidang, saya boleh katakan segala bidang itu sudah diwarnai oleh dosa. Tanpa kecuali. Ya, termasuk kasihnya manusia juga sudah ternoda oleh dosa. Ya, keadilan manusia ternoda oleh dosa. Ya, pengetahuan manusia ternoda oleh dosa. Semuanya sudah tanpa kecuali. Oke. Yang lain silakan, jangan takut bertanya. Malah pertanyaan Anda sering membantu rekan-rekan yang lain untuk bisa lebih mengerti. Jadi bertanya itu bukan selalu nggak ngerti. Bertanya itu bisa sudah mengerti, tapi untuk lebih meneguhkan kebenaran dari pertanyaan tersebut. Ya, oke. Dengan Anda bertanya, Anda membantu supaya teman-teman yang lain lebih memahami kebenaran. Oke, bagi yang ini ada pengumuman YouTube-nya sudah jalan, jadi tadi ada error dalam YouTube. Kalau saudara mau mengajukan pertanyaan lewat ini Zoom, silakan tulis di chat
bagian chat dari Zoom ini. Ya, silakan tulis pertanyaannya atau mau di WA. Tolong Seva bisa bantu tuliskan nomor WA-nya. Jadi supaya teman-teman bisa menulis pertanyaan di WA. Kelihatannya ini sudah ada yang siap mau bertanya. Bapak Elia. Iya, Pak. Ada dua hal yang ingin saya angkat, Pak. Satu, konsep duit tunggal. Konsep duit tunggal itu begini, Pak. Saya bacakan aja, karena supaya mana dia tulisan saya. Di acara enggak bisa bacakan amat. Ini, Pak. Waktu tanggal berapa itu, Pak, sudah menyebutkan tentang dua rel, Pak? Iya. Dua rel yang lokomotifnya itu bukan datar tapi begini gitu ya. Jadi jalannya begini. Karena itu mau menunjukkan tentang ordo. Ya. Yang di atas adalah kedaulatan Allah sebagai first cause. Yang di bawah itu adalah ordo tanggung jawab manusia berdasarkan free will-nya dia. Ya. Jadi kalau lokomotif gerbong itu berjalan, itu selalu kena dua rel ini, kedaulatan Allah yang berlaku dan kita sendiri yang memutuskan untuk memilih. Nah itu kemudian Pak Andi mengatakan bahwa sekarang rel itu bukan dua lagi tapi menjadi satu dan berhimpit. Berhimpit ini saya langsung berpikir punya interpretasi, oh berarti rel kereta api zaman dulu adalah dua rel, tapi zaman sekarang dimanapun selalu monorel. Nah, monorel itu adalah dalam diri kita. Kita punya kehendak, kita memutuskan, kita punya free will yang menetapkan karena kita diberikan kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu tidak lepas dari penetapan Tuhan di pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya melihat ini ada dua fungsi, di dalam diri manusia ada dua fungsi, dui fungsi, atau dui tunggal dalam diri setiap manusia. Kita free will, tapi di atas itu adalah ordo yang lebih paten yang menentukan free will kita adalah kedaulatan Allah sebagai first cause. Itu yang saya akhirnya berpikir konsep dui tunggal dalam diri manusia itu berlaku seperti itu setelah 7 sesi saya mengamatin pelajaran stris. Pak, ke Bali itu tahun berapa sampai lupa. Jadi saya mereview kembali. Nah, konsep duit tunggalnya manusia, saya mengambil kepada duit tunggalnya Allah pribadi kedua. Tuhan Yesus itu adalah betul-betul Allah dan betul-betul manusia. Dia tidak bisa dipisah. Dari beberapa pertanyaan yang lalu-lalu, saya menanyakan itu yang bekerja itu Yesusnya adalah Allah atau Yesusnya manusia? Pak selalu bilang itu tidak bisa dipisahkan. Berarti konsep duit tunggalnya Allah anak ada di dalam Tuhan Yesus. Sampai saya langsung berpikir gini, Pak, ini pikiran kreatif saya. Sebelum dunia dijadikan, Allah anak itu cuma Allah anak satu. Tapi setelah dunia dijadikan dengan iblis yang harus jatuh dalam dosa itu dia turun. Turunnya Tuhan Yesus menjadi murni betul-betul manusia. Tapi setelah dia bangkit dan naik ke surga, Pak Andi juga menjelaskan bahwa tubuh kemuliaan Yesus itu tampak pada saat dia mau konfigurasi gitu ya. Nah itu memberikan gambaran kepada saya bahwa di surga pun sekarang Tuhan Yesus Dui tunggal juga dia Allah, tapi dia punya tubuh kemuliaan sebagai manusia. Itu yang ingin saya angkat dulu konsep dui tunggal dalam diri kita, merefleksikan dui tunggalnya Allah anak. Ya. Thank you, Pak. Terima kasih masukannya. Ya ternyata di Alkitab banyak dui tunggal ya. Seperti contohnya kejahatan
Dipakai Allah untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Jadi ada aspek kejahatannya, ada aspek rencana Allahnya. Dan itu dalam satu kesatuan rencana kedaulatan Allah yang sempurna. Oke. Termasuk terjadinya setan. Terjadinya setan ini pun juga tidak lepas dari rencana Allah. Ya, kita masuk nanti pada session tahun depan akan membahas keberadaan setan. Saya mempertajam Pak tentang keberadaan monorail itu. Bagaimana kita bisa mengatasi dilema? Tuhan, ini saya betul memutuskan. Saya harus bertanggung jawab. Tapi kita tahu konsep penetapan Allah itu yang second cause tidak mungkin keluar daripada penetapan first cause-nya. Bagaimana kita mengatasi dilema ini supaya kita kalau mendapatkan kekayaan, enggak ada masalah. Tapi kalau mendapatkan kebangkrutan dan seterusnya, bagaimana kita mengatasi? Sama seperti pertanyaan saya, pada saat ada seseorang mengalami kejatuhan, bagaimana kita menghibur? Ya tentunya tidak langsung, tapi proses kalau pembelajaran ini tidak dilakukan oleh gereja di tempat kita, ya kita tidak akan siap, Pak. Bagaimana mengatasinya? Ya, makanya menurut saya doktrin kedaulatan Allah ini sangat penting diajarkan di gereja. Banyak orang bilang, itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, jadi tidak perlu diajarkan, itu terlalu teoritis. Itu kedaulatan Allah itu buat apa? Itu nanti menimbulkan perdebatan, ya, nanti ada perbedaan pendapat apa. Jadi tidak usah diajarkan hal seperti itu tidak penting itu. Yang penting itu hidup praktis aja, bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana memperhatikan yang miskin, bagaimana menegakkan hak-hak asasi manusia. Ya, itu yang penting daripada berteori-teori yang tidak ada gunanya. Nah, ini menurut saya orang seperti ini ngomong justru dia tidak mengenal doktrin mengenal dampak doktrin dalam kehidupan secara nyata. Itu sangat-sangat besar. Ya, dampak doktrin bagi kehidupan nyata itu amat sangat besar dampaknya. Karena apa ya? Karena kalau kita misalnya contoh kita percaya pada kedaulatan Allah, lalu kita mengalami duka cita dalam keluarga kita. Lalu ada yang misalnya ada keluarga kita yang ya kita enggak meminta itu, tapi misalnya benar-benar terjadi musibah dan salah satu anggota keluarga kita ada yang meninggal. Wah, kita terkejut sekali, kita syok sekali. Kita bahkan mungkin kecewa. Kenapa Tuhan membiarkan orang yang saya kasih sampai meninggal dunia dan sebagainya. Kita mungkin marah kepada Tuhan. Ya, itu reaksi wajar menurut saya. Tapi kemudian kalau kita sudah punya basic doktrin yang kuat, kita akan sadar bahwa semua itu ada maksud Allah. Di balik semua peristiwa pasti ada maksud Allah. Dan maksud Allah itu pasti adalah yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah. Nah, ini pemahaman seperti ini akan banyak memberi kita kekuatan dalam menghadapi apapun peristiwanya. Biarpun itu sangat menyedihkan kita berpisah dengan orang yang kita kasih itu memang amat sangat menyedihkan. Tapi kita juga tidak akan menyalahkan Allah dan mencurigai Allah dan menuduh Allah yang bukan-bukan.
Nah, itu kita belajar dari Ayub, ya. Waktu Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat, dikatakan di Alkitab dalam hal ini Ayub tidak bersalah di hadapan Tuhan. Artinya dia tidak menuduh Allah yang bukan-bukan. Nah, itu doktrin. Kalau Anda tidak mengenal doktrin, saya kasih contoh ya, banyak orang yang misalnya kena musibah, tiba-tiba divonis dokter, kamu terkena penyakit kanker dan tidak bisa disembuhkan, umurmu tinggal 3 bulan. Kebanyakan orang yang dapat vonis dokter seperti ini langsung syok. Dan itu memang wajar, sekali lagi wajar. Langsung syok, langsung down, ya, down, kecewa mungkin, sedih, marah, menangis, campur aduk jadi satu. Seakan-akan dunia sudah gelap dan tidak ada artinya lagi bagiku kalau menghadapi seperti itu. Lalu bahkan bertanya seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau begitu kejam? Nah, ini sudah konsepnya kan sudah keliru dalam memahami tentang kedaulatan Allah ini. Tuhan dianggap kejam. Karena dia tidak punya suatu keyakinan bahwa semua ini ada maksud Allah di balik ini. Ada maksud Allah yang baik. Cuma kita memang belum bisa memahami yang namanya kebaikan Allah di dalam peristiwa ini itu apa. Saya memang tidak harus langsung bisa mengerti dan memahami. Tapi saya percaya ada maksud Allah yang baik. Dan saya harus belajar menerima segala sesuatu ini sebagai yang terbaik. Meskipun saya tidak mengerti. Lalu bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya, tadi kan, kenapa engkau begitu kejam? Lalu muncul pertanyaan lain, Tuhan, salahku apa Tuhan? Bukankah aku sudah aktif? Bukankah aku sudah pelayanan? Bukankah aku sudah mengutamakan firman-Mu? Kenapa engkau membiarkan aku mengalami malapetaka seperti ini? Nah, sampai ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa salahku Tuhan? Bukankah aku sudah berbuat baik bagimu Tuhan? Ini semua doktrinnya salah semua. Ya. Kalau sampai bertanya apa salahku Tuhan? Waduh, doktrinnya sudah doktrin. Dia itu tidak memahami sama sekali kalau dia itu pasti ada salahnya di hadapan Allah. Mana ada manusia yang tidak ada salahnya? Nah, itu yang kita harus belajar. Dengan memahami doktrin seperti ini, kita sangat dikuatkan. Memahami bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, Allah berkuasa atas segala sesuatu, Allah punya rencana yang sempurna, dan tidak ada yang salah dalam rencana Tuhan, tidak ada yang keliru dalam perhitungan Tuhan, semua berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan, dan itulah yang terbaik. Memang tidak gampang, tapi itu perlu. Jemaat dibekali seperti itu perlu. Ya. Kenapa orang, ya ini maaf saya bukan mau membandingkan, tetapi ada pengamatan saya. Ya ini tidak semua tentu, tapi cukup banyak saya amati. Saudara kita yang beragama Islam, itu kalau ada keluarganya yang meninggal, itu mereka itu lebih, sepertinya kok lebih lebih rela. Ya, lalu disertai dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Tuh, itu hebat sekali itu.
Iya kan? Itu doktrinnya hebat sekali itu. Saya akui itu, wih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu luar biasa itu. Tapi kalau orang Kristen mengalami duka cita, yang saya lihat kebanyakan, wah, teriak-teriak, nggak terima sama Tuhan, ya, marah, kecewa, kenapa Tuhan biarkan ini? Tapi kalau dari mereka cukup banyak saya lihat ada kerelaan dan percaya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam apa itu namanya, ridho, ya, di dalam apa itu, pemeliharaan atau penyertaan Allah. Loh, wah, berarti orang Kristen ini nggak siap menghadapi hal seperti ini. Malah mereka lebih disiapkan. Apapun yang terjadi, ya, percaya semua ini ada di dalam rencana Allah. Nah, kok malah orang Kristen malah nggak dibekali dengan pemahaman seperti ini, kan justru kita tambah mundur ini, bukan tambah maju, ya. Oke, itu sedikit analisa saya. Andi, bagaimana dengan Tabita, Pak? Tabita itu kan ada lagi satu Lazarus. Tuhan membiarkan sampai mati, walaupun di end-nya happy ending. Kalau kita tidak happy ending, di mana kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Kita sudah, ya mungkin kita sudah di surga, atau di mana kita nggak tahu. Bagaimana, Pak? Kalau selama ini yang happy ending kita bisa dapat pelajaran. Tapi Ya. kalau enggak, Pak, kalau enggak kayak si Stefanus, tapi imannya dia kan luar biasa. Nah, kita enggak seperti Stefanus tuh gimana caranya, Pak? Ya, salah satu hal yang kita mesti ingat adalah kita di dunia ini kan cuma mampir saja. Nah, ini juga doktrin yang seharusnya diingatkan kepada semua orang percaya. Kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Makanya saya pernah juga di siaran RMC Today, di radio RMC. Jangan kita jadi orang Kristen kalau mengalami kebahagiaan terlalu bahagia sampai lupa diri. Jangan. Pada saat Anda mengalami kebahagiaan, Anda mesti ingat tentang duka cita yang akan terjadi. Demikian sebaliknya, pada saat orang Kristen mengalami duka cita yang mendalam, jangan sampai tenggelam karena duka cita itu, karena Anda harus tahu bahwa hidup Anda adalah hidup yang dalam kebahagiaan, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau mengalami hal yang amat sangat menyedihkan, tetap percaya bahwa anugerah Tuhan melebihi hal yang menyedihkan ini. Ya, tetap percaya bahwa aku memang hanya sementara di dunia ini dan memang tidak ada di dunia ini yang kekal. Dan semua akan kembali kepada Tuhan, dan saya pun juga akan kembali kepada Tuhan. Saya teringat ada jemaat saya yang pada saat detik-detik terakhir dia sudah mau meninggal. Dia berkata kepada saya malam harinya, Pak Andi, saya sudah tidak kuat. Saya akan berangkat dulu, Pak Andi. Besoknya benar-benar dia meninggal. Pada saat dia mengatakan saya sudah tidak kuat dan saya mau berangkat duluan, Pak Andi. Saya memang sedih dalam arti saya harus berpisah dengan jemaat saya yang akan meninggal. Tapi satu hal yang dari kata-kata itu membuat saya juga menyadari kalau kamu duluan, berarti saya yang akan menyusul. Kan gitu. Konsepnya itu konsep saya hanya sementara di dunia ini.
Saya tidak selama-lamanya. Nah, itu yang harus disadari. Dan semua yang kita miliki ini juga adalah titipan Tuhan. Tidak ada milik kita yang kekal dan selama-lamanya akan kita miliki di dunia ini. Tidak ada kecuali Kristus. Itu yang harus disadari. Jadi dengan doktrin-doktrin seperti ini justru sangat menguatkan. Siapa bilang doktrin ini tidak berguna? Itu omongan ngawur. Ya, orang yang tidak memahami kebenaran jangan ngomong. Kalau doktrin jangan ngomong doktrin tidak ada gunanya. Kamu berarti nggak memahami sama sekali doktrin yang teraplikasi dalam kehidupan. Bagi saya doktrin sangat menguatkan dan ada banyak jemaat yang memberi contoh dan bahkan sharing kepada saya, Pak, terima kasih. Saya sudah dikuatkan, saya sudah memahami kedaulatan Allah. Sehingga dia apa? Sehingga dia tidak tenggelam dalam stresnya. Dia tadinya stres, sampai tertekan, bahkan sampai hampir terganggu jiwanya. Tapi setelah dia memahami kedaulatan Allah secara komprehensif, secara keseluruhan, dan secara seutuhnya, dia betul-betul sadar bahwa semua kejadian itu Tuhan punya maksud di balik semua peristiwa. Puji Tuhan kan? Akhirnya dia betul-betul diberkati. Dan berterima kasih dengan doktrin yang begitu menguatkan. Ya, ini saya mau bacakan lagi pertanyaan dari siapa ini? S. Lengkong. S. Lengkong ini siapa ya? Apa Sulidio ya? Pak, mohon izin, apa bisa dibedakan definisi dwi tunggal dengan dwi natur? Saya pikir ini membingungkan buat pendengar lain. Oh ya. Suaranya belum muncul itu. Suaranya belum muncul. Belum kedengaran. Mungkin ini ceknya atau bagaimana? Belum ada suaranya. Coba dicek ulang ini ya. Peralatannya coba dicek ulang. Atau ini coba ceknya dicabut aja. Nggak pakai cek bisa nggak? Tapi suaranya Pak Andi kedengaran kok. Oh ya, tapi maksudnya Pak Lengkong ini Pak Solidio ya? Bukan? Nah, suaranya nggak masuk, Pak. Oke, saya bacakan kembali pertanyaan berikutnya sambil menanti ini ya. Jadi kalau penjelasan mengenai dwi natur itu oke ya, itu sudah sering kita dengar. Cuma Pak Elia tadi menyatakan seperti dwi tunggal. Menurut saya sih istilah-istilah ini memang semua serba terbatas ya. Dwi tunggal itu maksudnya dalam satu kesatuan kan, dua unsur dalam satu kesatuan. Tapi mungkin yang lebih tenar memang istilahnya adalah dwi natur. Jadi Kristus mempunyai dua natur, yaitu natur manusia dan natur Allah. Cuma yang mungkin pakai istilah dwi tunggal itu dua natur dalam satu kesatuan pribadi Kristus gitu kan. Ya. Oke, saya lanjut. Dari Ruby. Apakah bila kita tidak bisa lagi menyampaikan firman Tuhan kepada pihak tertentu, apakah mendoakan saja cukup karena kesempatan berbicara selalu ada terbuka? Bagaimana tahu waktu kita bisa lanjut lagi?
tidak sama atau tidak sama sekali. Ya, kalau kesempatan memang sudah tidak ada lagi, ya kita cuma bisa mendoakan memang. Selagi ada kesempatan, ya kalau dia juga sudah siap menerima berita kebenaran itu, ya kita sampaikan. Karena belum tentu juga meskipun kita bisa berbicara kepada dia sudah siap menerima kebenaran, lalu kita paksakan untuk mendengar kebenaran itu, wah bisa juga itu belum tepat waktunya, ya, belum tepat waktunya. Memang menyaksikan kebenaran itu baru pas kalau tepat waktu, ya, tepat kondisi, situasi dan kondisi, ya, dan tepat cara berbicaranya, cara menyampaikannya dan sebagainya. Tapi semuanya itu tentunya karena anugerah Allah dan pimpinan Roh Kudus. Lebih dari itu, ya, kita tidak punya kemampuan apa-apa sebenarnya untuk membuat orang menjadi percaya, kan? Orang bisa percaya itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Tapi Tuhan bisa mau pakai Anda dan saya untuk memberitakan kebenaran kepada orang lain. Nah, selagi ada kesempatan, ya kita gunakan, tapi jangan sampai malah apa yang kita lakukan ini malah menjadi batu sandungan. Kadang-kadang cara berbicara yang mungkin menyakitkan hati atau kasar atau menghakimi, ya, atau sok benar. Nah, itu juga hati-hati, ya. Kita ngomong itu juga harus minta hikmat dari Tuhan untuk bisa bicara dengan benar dan tepat. Paling tidak kalau dia belum bisa menerima, tapi kita tetap bersahabat dengan baik. Ya, jangan terus gara-gara ngomongan yang mungkin terlalu arogan dan sombong, ya, terkesan menghakimi, sok benar dan sebagainya, akibatnya malah tambah bermusuhan. Nah, itu sebaiknya kalau bisa disampaikan dengan baik dan tetap bersahabat, nah lakukan itu. Tapi kalau memang sudah kita begitu pakai cara yang begitu baik dan sopan, tapi dia tetap memusuhi kita akibat kita memberitakan kebenaran itu, ya sudah. Kalau memang itu terjadinya yang kurang baik, ya. Tapi kita tetap percaya bahwa kalau dia orang pilihan, nanti suatu saat dia pasti percaya. Jalannya apa? Nah, itu yang kita belum tahu. Tuhan mungkin bisa juga Tuhan tidak pakai kita, tapi Tuhan pakai orang lain. Bisa juga Tuhan tidak pakai kita, tidak pakai orang lain, tapi pakai peristiwa yang dia alami juga bisa. Jadi ada 1001 jalan, ya. Dalam hal ini saudara dan saya memang harus siap untuk untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan dalam pemberitaannya. Oke. Pak Andi, Pak, saya boleh satu lagi, Pak? Silakan Pak Theodor. Tapi tadi ada sebelum saya ada yang lebih dulu, Pak. Mungkin itu aja dulu. Oke. Tadi Silakan. saya mau tambahkan tadi mengenai Patrick, doktrin. ya. Ya. Karena saya merasa memang doktrin itu, banyak orang pikir doktrin itu sesuatu yang gimana ya, maksudnya terlalu tinggi bahasanya, padahal sebenarnya doktrin itu pengajaran. Pengajaran yang digali di dalam firman Tuhan, yang karena waktu terus terang saya juga latar belakang saya itu Armenian. Jadi saya banyak memakai perasaan waktu itu. Dan saya sendiri tidak mengerti apa itu kelahiran baru, apa gitu. Yang penting saya pikir saya sudah ke gereja, saya sudah dibaptis, saya sudah ini, saya rasa sudah oke, sudah safe gitu. Tapi saya tidak mengerti bahwa kelahiran baru itu adalah terjadi dulu untuk dicelikkan mata kita sehingga kita mengerti kebenaran itu sehingga kita bisa bertobat. Nah, karena pengajaran doktrin itu begitu rancu pada waktu itu, akhirnya
setelah saya betul-betul tidak stabil sekali. Saya selalu ditipu dengan iblis, dengan masalah keselamatan, masalah apakah saya betul-betul sudah percaya Tuhan Yesus atau gimana. Semuanya itu sampai bertahun-tahun begitu lama, selalu saya bergumul. Kalau saya merasa hidup saya itu diberkatin, saya merasa saya selamat. Tapi kalau sudah saya merasa ada sesuatu yang something wrong gitu, saya merasa saya sudah tidak selamat gitu. Jadi saya pikir memang di zaman ini, apalagi gereja banyak lebih mengajar kepada orang hanya apa yang telinga mereka senang dengar, supaya mereka merasa supaya safe lah begitu. Padahal sebenarnya itu pembohongan saja, pembiaran untuk supaya kita rasa aman sementara, tapi sebenarnya kita di dalam hati kita banyak bergumul. Jadi dengan kesempatan COVID ini saya banyak belajar, saya banyak diteguhkan dengan pengajaran itu, karena memang firman Tuhan itu mengatakan kita itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, terus memperbaiki dan memimpin kita ke jalan yang benar. Nah, satu-satunya kalau kita tidak mau terima doktrin, pengajaran, kita akan hidup tidak ada stabil, tidak ada kedamaian dan sukacita di dalam bagaimana kita mau bersaksi gitu. Iya. Ya. Jadi itu. Puji Tuhan untuk kesaksian Bu Patrick. Iya. Jadi doktrin memang sangat penting untuk memperlengkapi perjalanan hidup kita dan makin mengenal kebenaran firman-Nya. Makanya harus belajar. Jadi orang Kristen mau jadi Kristen yang benar ya harus belajar, jangan jadi Kristen instan ya, nggak pernah belajar apa-apa dan merasa dirinya Superman, ya terus doktrinnya ngawur, malah menyesatkan banyak orang lain. Pak Andi, bisa saya tambah sedikit ya? Saya merasa terbantu sekali dengan belajar katekismus Heidelberg, karena di sanalah kita diajar betul-betul lebih detail gitu. Apa yang menjadi maksudnya penghiburan kita di dalam kematian, di dalam kehidupan kematian yang dibahas satu hari demi satu hari di dalam itu nyata sekali. Terus yang penciptaan pada mulanya kita diciptakan baik, kudus, benar, tetapi itulah penetapan Allah supaya kita bisa melihat kasih karunia Allah. Itu semua dibahas dengan detail gitu. Asal kita mau, maksudnya mau ambil waktu, itu pasti itu di sana kita mendapatkan banyak berkatnya, dan itu tidak akan melenceng, maksudnya tidak akan bawa kita terlalu jauh atau terlalu itu, karena itu dia bahas begitu dari yang sederhana sampai nanti yang lebih ini gitu. Ya. Katekismus Heidelberg, Katekismus Westminster, ya itu juga dibahas di radio RMC, ya. Puji Tuhan. Dan juga di GRI yang lain juga membahas itu, ya. Banyak yang membahas kebenaran-kebenaran ini. Oke, yang lain silakan. Tadi Pak Lengkong ini sudah bisa suaranya atau masih error ini? Mau tanya Pak. Silakan Andi. Pak Aryo. Dalam perjamuan kudus itu dalam pembicaraan di kelas ada 3 pendapat. Pendapat pertama, perjamuan kudus itu adalah hanya sekedar peringatan. Pembahasan yang berlawanan dengan itu adalah perjamuan kudus itu menurut Katolik adalah darah dan tubuh asli dari Tuhan. Yang ketiga, yang di tengah-tengahnya itu mungkin reform, adalah selain memperingati
kejadian itu, tapi dikasih unsur ada mahisnya juga. Ada perasaan mahis, perasaan roh-rohan gitu. Jadi Ya, ini tiga pendapat tentang tubuh dan darah Kristus. Tapi intinya yang kita mau aplikasikan adalah apakah ajaran kita ini hanya pakai otak saja dan lawannya itu adalah nggak pakai otak. Otak juga ada hal yang bersifat supra itu, yang ajaib-ajaib itu, yang mistis. Ya, yang mistis ya. Jadi tadi belajar dari definisi itu Calvin yang pada zamannya dia itu ada 3 pendapat itu. Satu hanya sekedar peringatan saja, ya sudah, enggak dianggap tuh roti biasa, sudah biasa semua. Hanya ingat saja sejarah lalu. Tidak ada hal-hal magisnya apa-apa. Yang lainnya sebenarnya ini betul-betul tubuh Kristus dan sebagainya. Tapi reform berarti tengah-tengah. Ya memperingati, tapi pada waktu kita memperingati, kita merasa Tuhan hadir di sini. Geter-geter gitu kayak maunya. Nah, itu dalam hal mujizat, divisi akhirnya diterapkan dalam apa definisi dari mujizat. Nah itu terusan arahnya ke situ. Mujizat tidak ada. Nah, gitu, ada yang bertawar gitu. Yang lain lagi bilang mujizat ada terus. Ya, yang lainnya in between. Nah itu di mana letaknya reform menghadapi, menjawab secara doktrinal atau bagaimana untuk menerangkan ada mujizat, ada mujizat, inilah kira-kira ya. Karena memang berbahaya. Pada waktu saya masih menggembalakan jemaat, tiap kali saya memimpin perjamuan kudus, saya selalu menjelaskan makna, arti, makna, dan syarat perjamuan kudus. Dan saya menjelaskan beberapa aspek tentang perjamuan kudus, bahwa itu memang yang pertama peringatan. Yang kedua itu juga merupakan suatu kesaksian. Perjamuan kudus adalah kesaksian bahwa Kristus benar-benar sudah mati dan bangkit mengalahkan maut. Jadi setiap kali orang Kristen mengadakan perjamuan kudus itu juga merupakan suatu kesaksian bagi dunia bahwa perjamuan kudus ini merupakan suatu kesaksian bahwa Kristus benar-benar sudah mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Yang ketiga, perjamuan kudus ini juga merupakan pernyataan perjanjian Allah kepada umatnya. Bahwa kita selalu hidup dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, ikatan perjanjiannya itu adalah domba yang dikorbankan. Domba yang dikorbankan. Kalau di perjanjian baru, korbannya sudah digenapi dalam Kristus. Nah, itu ikatan perjanjiannya untuk jemaat perjanjian baru adalah kita sudah menyaksikan bahwa Kristuslah yang menggenapi seluruh perjanjian itu. Dan sampai sekarang kita mengadakan perjamuan kudus adalah juga merupakan suatu komitmen. Komitmen untuk kita
siap menderita bersama dengan Kristus. Jadi kamu makan roti dan minum cawan, itu menunjukkan komitmen kita menjadi satu dalam penderitaan Kristus. Siap menderita bagi Kristus. Itu. Kalau Kristus sudah menderita bagiku, aku juga siap mengikuti jejaknya. Ya itulah sebetulnya perjamuan kudus. Dan saya condong untuk tidak mengikuti paham-paham yang terlalu mistis, yang merasakan ini benar-benar tubuh atau ini benar-benar darah, karena itu simbol. Tubuh yang dimaksud tubuh itu adalah roti. Roti itu simbol daripada tubuh. Anggur adalah simbol dari darah. Semua simbol-simbol itu jangan dimistikkan dan kemudian untuk mendapat khasiat-khasiat secara mistis. Nah itu kalau itu saya hindarkan seperti itu. Jadi, yang dimaksud bukan mistis dan itunya, Pak. Bukan darah dan tubuhnya, bukan. Tapi mistis dari kesaksian kemenangan akan maut dan sebagainya mungkin. Yes. Kuasanya. Mistik dalam arti kuasanya atas maut. Ya. Kalau saya yang sering kali dengar itu membedakan antara Calvin sama Zwingli. Kalau Zwingli itu hanya peringatan saja. Kalau Calvin itu menyatakan kehadiran Kristus di tengah-tengah perjamuan kudus. Tapi saya terus terang saya agak meragukan kalau Zwingli itu tidak percaya pada kehadiran Kristus pada saat perjamuan kudus. Karena doktrin reform itu tetap percaya bahwa Allah itu hadir di mana-mana. Jadi biarpun tidak perjamuan kudus, ya Kristus tetap ada di mana-mana. Karena dia maha ada. Jadi kapan Kristus tidak ada? Ya tidak ada. Kristus ada di mana-mana kok. Termasuk di perjamuan kudus. Juga ada Kristus. Jadi saya tidak mau terlalu membahas itu. Karena menurut saya itu kehadiran Kristus pasti ada di mana-mana. Termasuk di perjamuan kudus. Oke? Pak Andi, Pak, saya boleh satu lagi, Pak, terakhir, Pak. Ya. Silakan. Pak, saya mau sharing ini ada pandangan teolog Barat mengenai kitab Kejadian, Pak. Ya. Jadi dikatakan gini, Pak, Taman Eden itu sebagai permulaan kehidupan primitif. Nah, dari situ dia mikir, kalau gitu starting point rencana Allah itu dari hal-hal primitif gitu, Pak. Nah, di dalam era primitif saja manusia sudah susah payah menghadapi iblis. Apalagi di zaman modern. Manusia berkembang, iblis juga berkembang, tapi ternyata sampai hari ini iblis itu lebih unggul, Pak, dari manusia. Maka dari itu kita membutuhkan juru selamat. Bapak kira-kira setuju nggak, Pak, dengan pandangan itu, Pak? Saya tidak setuju kalau ditafsirkan bahwa di Taman Eden itu kehidupan primitif. Karena itu justru menunjukkan suatu ciptaan Allah yang sempurna dan baik. Penghinaan. Jadi bagaimana yang sempurna dan baik itu bisa disebut dengan primitif? Tentunya tidak. Iya. Jadi kalau dikatakan juga bahwa waktu primitif aja kewalahan menghadapi iblis, apalagi sekarang, justru tidak. Saya percaya hari ini kita sudah diperlengkapi sedemikian rupa untuk bagaimana kita menghadapi iblis. Jadi saya percaya secara progres gereja pasti bertumbuh secara progres.
pengenalan Adam dan Hawa seperti yang tadi saya bilang itu belum sempurna, tapi ada progres. Progresnya dilanjutkan setelah jatuh dalam dosa, kemudian mengingat perjanjian Allah, kedatangan Mesias, itu ada pertumbuhan-pertumbuhan yang progres. Sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yakub, sampai kepada Musa, bangsa Israel, dan seterusnya. Itu progres sampai hari ini tetap progres. Anak-anak Tuhan diperlengkapi untuk menghadap bagaimana berperang melawan kuasa di udara. Oke, itu nanti kita bahas selanjutnya tentang satanologi ya. Nah, ini sudah sampai pada akhir, kurang 5 menit. Jadi apa masih ada satu pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, Ada, Pak. silakan Pak Elia. Ya, terima kasih. Di Alkitab ada 2 ayat yang seolah-olah berseberangan. Saya ambil contoh. Di Ayub dikatakan bahwa di dalam tangan Allah Tuhan terletak segala nyawa, segala yang bernyawa. Jadi hidup mati ada di tangan Tuhan, clear. Lalu pada saat iblis membunuh anak-anak Ayub, itu di tangan iblis, Pak. Itu salah satu contoh gitu ya. Kalau hal-hal lain kan banyak. Itu yang memberikan satu dilema. Kalau kita tidak punya presupposisi yang komprehensif dan kita hanya memakai, loh itu kan di tangan iblis, bukan di tangan Allah. Itu berdilema gitu. Ya. Nah, ini satu kesatuan tentang kedaulatan Allah. Thank you. Oke. Terima kasih. Jadi tetap nyawa ada di tangan Tuhan meskipun iblis seolah-olah bisa mencabut nyawa. Tapi itu pun tetap dalam kedaulatan Allah. Oke. Kita akan tutup saudara-saudara acara kita, dan sebelum ditutup saya akan memutarkan satu lagu lagi, lagu Natal, untuk mengucapkan selamat Natal. Tapi setelah nanti kita berdoa ya. Jadi saudara nanti setelah berdoa jangan tinggalkan dulu, nanti kita ucapkan selamat Natal satu dengan yang lain. Saya akan pimpin dulu dalam doa. Setelah itu nanti ada lagu Natal, baru kita saling mengucapkan selamat Natal. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih akan anugerah keselamatan yang tak ternilai harganya. Terima kasih juga akan pencerahan Tuhan. Pada hari ini kami boleh lebih mengenal kebenaran demi kebenaran. Tuhan berkati seluruh pendengar radio RMC, baik melalui YouTube, melalui Zoom, melalui aplikasi radio RMC, maupun juga melalui website. Tuhan sertai semua rekan-rekan, baik yang mungkin dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Tuhan hiburkan semuanya. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, kami percaya Allah tetap menyertai kami dan selalu memberi yang terbaik. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Saya akan putarkan satu lagu Natal untuk Anda. Sebentar ya. Sabar dulu. Karena saya harus men-setting. Lagunya cuma 1 menit, jadi sabar aja. 1 menit saja ya. Bentar.